Di motor-motor usia 20 tahun ke atas, keropos itu adalah musuh mereka ya. Halo Sobat Unggas, masih bersama gua Denny Fry di channel gua Denny Fry Motovlog. Gua bakal merestorasi motor tua ya menjadi lebih culture. Ini adalah motor Astrea Impreza. Step pertama kita langsung bongkar aja body dari motor ini ya guys. Beres, motornya udah gua bongkar semuanya. Buat kalian yang ngebongkar motor kalian, pastikan kalian nyiapin WD ya. Jadi gue juga tadi sebelum video ini diambil, gue semprotin WD dulu beberapa. Nah ya kan, sambil kita cek semua bagian, ada yang rusak atau enggak, ada yang keropos atau enggak. Karena penting ya untuk proses di part ini. Nanti kita lanjut part 2 sudah beserta dengan hasilnya. Oke guys, welcome back to Denny Fry Motovlog ya. Ini gue lanjut di hari ini. Udah banyak kayak daging-daging. Kita akan ngechat ya hari ini. Dan gue kedatangan ownersnya Bapak Jihan. Si Jadi kita bakal ngechat. Catnya udah gue campurin. Di sini gue pakai thinner PU sama black dari Belcott yang black gloss. Nih gue campurin di sini. Untuk campurannya 1:1 sama thinner, tapi dicek lagi aja kekentalannya. Oke, hari ini kita bakal ngecat. Intinya kita bakal ngecat si motor ini ya, yang udah ngejugruk karena gue udah didatengin ownersnya ya. Oke, kita lanjut aja, sikat kita ngecat. Ini adalah bagian yang paling gua tunggu-tunggu ya guys ya. Anjay. Oke guys, kita lanjutkan ya. Jadi step pertama gua mencet ya, seperti biasa kita lakukan ritual pembasahan kepada permukaan lantai ya, karena takutnya kalau nggak basah berdebu naik ke atas ribet lagi ya guys semua. Oke, jadi kita mulai dari tutup aki dulu ya. Kita spray 3 lapis saja. Ini di lapisan pertama sebagai dasar. Agak sedikit grogi ya, gue diliatin langsung sama ownernya gitu. Tapi oke lah ya. Kita akan tetap memberikan hasil yang maksimal. Anjay. Oke, setelah tutup aki beres, kita lanjut ke tutup tromol ya. Jadi ini tempat kampas rem. Kita cat juga sama kayak bagian yang lain. Seperti biasa kita cat dasar dulu ya. Pokoknya semua body kita cat ya. Di sini gua pengaplikasiannya 3 lapis. Lapis pertama itu dasar, kedua gua udah mulai mempertebal, yang ketiga baru kita cari clearnya ya. Ini juga tutup aki ya. Pokoknya di proses kali ini gua bakal cat semuanya dulu. Jadi ya seperti itulah untuk bahan-bahan yang gue gunakan, kurang lebih habis sekaleng juga enggak ya guys ya. Sebenarnya sekaleng pas lah, ukuran sekilo. Jadi buat kalian yang mau ngecat motor kalian, estimasinya berapa banyak bang catnya? Ya kira-kira 1 kaleng itu udah cukup lah untuk cover sampai ke body, rangka-rangka itu masih cukup ya guys. Di sini gue pakai hitam dan sekilo. Thinner PU jadi gak terlalu susah ya untuk pengecatannya, karena thinnernya bagus, catnya bagus, spraynya juga oke. Jadi ya meminimalisir kesalahan ya dalam pengecatan. Oke, kita lanjut bagian batok ya. Cuman prosesnya sama kayak tadi, kita bikin 3 lapis untuk cat utamanya ya guys. Karena pada proses kali ini gua nggak bakal skip ya, karena kemarin ada komentar katanya bang banyak di skip videonya kecepetan gitu.
Nah, ini gua berusaha untuk menampilkan semua prosesnya tanpa ada skip-skip ya. Jadi videonya akan terlalu panjang. Sebenarnya prosesnya sama aja begitu, cuman ya sebelum ngecat kalian harus perhatikan juga permukaan yang akan dicat, kebersihannya. Terus ada beberapa lagi faktor ya, kalau memang belum siap naik cat kalian dempul pakai dempul instan. So di video kali ini gua nggak bakal bernarasi ya, jadi videonya akan terus berputar ya selama gua ngerjain si motor ini gitu. Oke, ini kita lanjutin lagi ya. Jadi di beberapa bodi sebelah kanan ini ada beberapa baret ya, dan kita coba untuk dempul dulu. Terus di bagian cover rantai juga ada beberapa yang memang kondisinya kurang baik ya. Jadi biar lebih halus lagi kalian pakai dempul instan. Di sini gue sambil ngedempulin nunggu kering, gua lanjut cat lagi. Jadi ya pinter-pinter kalian memanfaatkan waktu. Salah satu keunggulan dari dempul instan adalah dia bisa kering ya dalam waktu hitungan menit gitu. Ini adalah hasil ya hasil gua mendempul ya dengan dempul instan. Kebetulan bodi yang gua dapat juga nggak banyak dan nggak terlalu dalam lukanya gitu. Jadi cukup dengan dempul instan kita bisa langsung nutup pori-pori yang kasar atau permukaan-permukaan yang gak halus. Oke, jadi ini adalah bagian dasi dari Honda Astrea ya. Ini udah naik ke pengecatan kedua. Bisa kalian lihat, gua udah mulai cari glossy-nya ya. Cantiknya di mana ya? Gemilang, anjay, gemilang nggak tuh? Sudah mulai cari glossy-nya ya. Nah, ini di 2 kali aja sebenarnya udah nutup, udah bagus. Tapi ada baiknya kalian jadi 3 lapis gitu biar permukaannya, biar catnya juga tebal dan awet gitu ya guys.
Oke, ini kita lanjut ya di bagian batok. Jadi boleh kalian lihat ya, bisa kalian lihat itu di bagian kepala ada bagian hamplas sedikit karena batok ini sempat keriting ya guys. Jadi gua sekalian berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Jadi untuk pengecatan di body yang sebelumnya udah pernah dicat, pastikan cat yang lamanya itu benar-benar hilang ya. Nah di sini gua melakukan nggak kesalahan sebetulnya, gue kurang detail aja. Ternyata warna hitamnya dari batoknya itu udah pernah dicat lagi gitu. Jadi alhasil cat yang lamanya kalah. Jadi ya buat kalian kalau mau ngecat apalagi pengecatan serius ya, macam pakai duko gini terus tinernya thinner keras, ada baiknya kalian pastikan si permukaannya terhindar dari cat pilok atau cat-cat yang mudah ngangkat ya. Di sini sebelumnya sepertinya udah pakai pilok, jadi kalau bisa kalian pakai remover dulu, baru naik cat dasar, mini baru naik cat utama. Ya ini udah pengecatan kedua, sudah mulai terlihat hasilnya. Pengecatan kali ini kalian bisa lihat sendiri ya, bersinar ya, bersinar. Jadi ini udah masuk step kedua. Jadi ya terakhir, penumpukan terakhir itu bagian cat yang tinernya agak encer ya, kita cari glossy-nya gitu. Oke guys, ini kita balik lagi ya. Ini kita udah selesai pengecatan, udah klimis-klimis. Ada beberapa part yang udah cat akhir ya, ada juga yang belum. Belum lanjut, ini belum gua cat terakhir karena posisinya udah sore ya guys ya. Jadi enggak gua lanjutin dulu, gua lanjutin besok lagi, nunggu cuacanya agak panas lagi. Ini untuk kondisi motor. Nah ini nanti juga gua cat, cuman yang jelas body udah semua karena stiker juga udah naik. Tadi yang punya udah bawa spare part untuk tambahan, jadi ya langsung aja nanti kita eksekusi lagi untuk si Astrea Impreza ini ya guys ya. Jadi dia udah beli beberapa nih. Dia udah beli ini ya, sayap wing ini. Terus dia juga udah beli spakbor belakang, udah beli gear set juga, dan dia beli keranjang. Jadi mungkin akan sedikit agak culture ya, ori culture gitu. Ya udah gitu aja nih keseruan gua di hari ini. Jadi hari ini gue cukupkan karena kendala cuaca lagi. Jadi mudah-mudahan besok cerah dan gua mau lanjutin WN100 untuk pasang DC 12 volt. Oke guys, gitu aja dari gua. Thank you. Nanti gua lanjutin lagi setelah video ini. Bye bye. Oke guys, jadi ini udah ready. Yang bakal naik clear ya, udah siap semuanya. Di sini gua pakai clear merek apa ini, Corpain ya, dengan perbandingan 2:1 HS. Ini harganya gitu boy. Wah ini lagi berisik banget nih, kalau gua berinteraksi nggak oke nih kayaknya. Oke, seperti biasa gua akan lakukan time lapse untuk mempercepat. Untuk clear gua aplikasikan 3 lapis. Yang pertama dasar, kering, terus udah gitu baru naik lagi lapis kedua sampai lapis ketiga yang halus gitu guys. Wah oke, langsung kita kerjain aja si pengecatan hari ini. Sorry berisik banget di bengkel. Oke guys, kita lanjut ya guys semua. Untuk pengekliran ini gua menggunakan perbandingan 2:1 ya antara base dan hardenernya. Untuk thinner itu sebenarnya opsional. Kalau di sini gua menggunakan thinner PU di bagian lapisan ketiga gitu. Untuk thinner yang sendiri yang gua pakai sekitar 10% ya dari hasil takaran. Ya intinya jangan sampai keenceran, takutnya meluber kayak gitu. Jadi setelah clearnya dicampur, kita langsung aja aplikasiin ke media yang akan kita clear. Di sini seperti biasa ya, gua mengawali pengecatan dengan tutup aki ya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Untuk dasar kalian kabut aja dulu, tapi kalau misalkan dirasa cuacanya panas, kondisi memungkinkan, mungkin kalau kalian berani kalian bisa langsung cari glossy-nya ya kawan-kawan. Tapi buat
pengekliran ini, kalau misalkan kalian tidak pakai thinner ya, enaknya ya kalau misalkan clear ini nggak pakai thinner yang 2 macam, itu bisa kalian langsung cari glossy asal nggak sampai meler-meler ya. Jadi hati-hati aja. Dan gua nggak khawatir catnya bakal ngangkat karena nggak ada komposisi thinner di dalamnya. Tapi sepengalaman gua sebagai painter ya, painter ala-ala ya, itu kalau misalkan thinnernya masih satu jenis, dia masih oke-oke aja. Jadi nggak ada lah drama-drama ngangkat itu ya. Jadi gua biasakan thinner PU itu dari dasar sampai clear gua pakai PU gitu. Ini bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini gua baru 1 kali clear aja sebenarnya udah dapet glossinya. Tapi tetap biar lapisan clear ini agak tebal ya, kita pengaplikasiannya 3 kali gitu. Ya inilah prosesnya ya. Kita mulai dari body-bodinya dulu ya, semuanya tutup aki, body pinggir, kanan, kiri, semuanya. Pokoknya jangan sampai ada yang kelewat ya guys semuanya. Oke, jadi setelah pengekliran dari body-body sampai
semuanya ya. Pokoknya yang menempel berwarna hitam kita gas clear, nggak berwarna hitam aja, tapi semuanya kita clear ya. Udah selesai. Kurang lebih kayak gitu prosesnya. Di sini gue sebenarnya melakukan 3 kali ya untuk pengekliran ini. Cuman untuk video ini biar mempersingkat juga ya. Jadi gue cuman tampilin untuk sekali aja gitu. Tapi seperti kalian lihat sendiri untuk sekali juga lumayan ya hasilnya. Udah kelihatan clear dan cemerlang ya. Jadi buat kalian yang nggak sabar hasilnya gimana ya, tetap stay tune aja di channel ini ya. Terus jangan lupa untuk subscribe channel kecil ini dan klik tombol loncengnya ya kawan-kawan. Anjay. Oke, gitu aja lah untuk proses pengkliran. Kita langsung aja lanjut ke hasilnya gimana. Gitu aja ya guys semua. Oke guys, welcome back to Denny Fry Motovlog. Jadi hari ini adalah hari perakitan motor Astrea Impreza ya. Hari yang kita tunggu-tunggu ini udah selesai gua clear. Kemarin gua clear hasilnya bisa ngaca kita oboy-oboy. Ini agak sedikit berdebu ya, rumah gua pinggir jalan soalnya. Ya begitulah pokoknya, intinya wah, bisa ngaca boy-boy hari ini kita. Jadi udah selesai semuanya udah gua clear. Udah kering ya seharian ini. Sekarang tinggal kita pasang. Nah, ngeri ya. Motornya juga udah ready untuk dipasangin. Jadi ya gua akan beres-beres ini semua dulu. Habis itu gua pasang si spare part Astrea Impreza ini karena yang punya mau pakai motor ini untuk touring ya. Jadi nanti juga gua akan vlogin touringnya. Kebetulan touringnya sama gua, jadi kita kebut dulu. Yang penting ini motor jadi motor dulu ya guys. Nah itu gimana keseruannya, kalian boleh stay tune lagi, stay tune terus. Jangan kemana-mana sampai motornya jadi ya guys ya. Oke, ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu ya kawan-kawan semua ya. Dimana gua udah mulai merakit ini motor gitu. Jadi ya setelah penantian sekian lama akhirnya motor ini gua rakit juga. Jadi untuk proses perakitan kita mulai ya dari kaki-kaki belakang. Tapi for your information dulu ya guys semua. Jadi ini bayarnya kan mau touring sama si gue ya. Cuman karena bodinya belum kecat semua, dia akan balik lagi di hari berikutnya. Cuman untuk memaksimalkan nanti hasil touring, jadi gue tembak dulu di bagian yang terlihat gitu. Karena mesinnya akan di vapor juga di kemudian hari. Jadi ya udahlah ala kadarnya aja dulu ya kawan-kawan. Tapi ini penampilannya bakal tetap maksimal, jadi gua usahain. Ya seperti itu intinya, donatur boleh ngatur. Anjay. Kayak gitu ya kawan-kawan ya. Nih kita lanjut lagi di proses pemasangan shock ya. Shock belakang udah kepasang. Kita langsung ganti ya. Kemarin gearnya udah jelek, sekarang gua ganti lagi gearnya pakai yang baru original ya. Jadi kita pasang gearnya dulu. Nah ini gearnya kita udah pasang ke bannya ya, tinggal kita plak masukkan langsung ya guys semua. Nah nih ini emang paling enak kalau misalkan kita jadi komentator gini gitu, kagak capek ya. Tapi gua ngelakuinnya capek sih. Oke, bodi motor udah bisa diangkat ya. Jadi kalau misalkan cara gue ya, sebenarnya kalau misalkan motor gini ngerakit apalagi kalian sendirian, gue lebih suka ngerakit bagian belakangnya dulu ya. Jadi ketika belakang udah bisa berdiri, mesin udah bisa dinaikin, ya tinggal diganjel ya, nanti habis itu nyusul shocknya gitu. Oke, nih di sini gue udah terpasang gearnya. Kita pasang juga gear yang di bagian mesinnya, karena yang punya juga udah ganti kan seset sama rantai-rantainya. Jadi kemarin gue lihat kayaknya kondisinya memang udah jelek banget ya. Jadi dari tahun 99 mungkin belum pernah diganti ya. Ini udah diganti ya, rantai udah terpasang. Kita setel dulu ya biar rantainya nggak kekencengan atau kekendoran. Nah setelah rantai terpasang, kita siapkan
tutup rantainya ya. Nah ini lah gue lagi pasang tutup rantai, jadi gue cat full black semuanya karena ini spesial Impreza Black Engine gitu. Jadi gue pingin tetap mempertahankan karakter dari motor ini gitu. Gue pasang ya, bautnya ada 4 biji, 2 di bawah, 2 di atas, jangan sampai salah ya untuk pemasangannya. Jadi kita pasang covernya. Oke, cover udah terpasang, sektor belakang udah oke. Kita lanjut untuk pasang shockbreaker depan ya. Untuk shockbreaker depan di sini gue sebelumnya melakukan pembersihan ya, sekalian ganti shell dan olinya. Jadi udah selesai di servis, jadi udah empuk lagi, udah nyaman lagi. Kita langsung pasang aja ya di kanan dan di kiri. Jelas awas ketuker ya kawan-kawan. Tapi ya pasti udah ada tandanya lah, sebelumnya juga gue udah tandain. Jadi ada sisi R dan L ya, jangan sampai ketukar. Oke ya, udah selesai bagian shockbreaker ya. Kita kencengin, jangan lupa setelah kalian kencengin, terus kalian pastiin jangan sampai ada yang longgar gitu. Terus pasang juga karetnya ya, di atas itu ada karet pelindungnya, jangan sampai kelewat. Bagian shockbreaker udah terpasang, kita masukin ya. Jadi bagian shockbreaker itu ada bagian yang tricky ya, di bawah shockbreaker itu kalian pasang penutup cover atau apa ya, gua namanya agak sulit ya. Nah ini nih barangnya, itu kalau baru udah kepasang agak ribet ya, jadi gua pakein dulu si slebor belakang dan depan ya, biar nanti bannya tinggal masuk aja, karena agak sulit sebenarnya masang part body ini ketika bannya udah kepasang gitu. Oke, jadi setelah kita pasangin spakbor bagian belakang, tengah dan depan ya, kita pasang cover-cover kasarnya. Di sini sebenarnya gue juga bikin ngecek gimana kelihatannya ya. Nah kalau spakbor udah masuk kan lebih enak tuh ban masuknya gitu, GSG semua ya. Jadi udah kita pasang bannya, udah selesai. Baru habis itu gue cobain untuk pasangin body-bodinya. Tujuannya sebenarnya biar gue lebih semangat lagi, karena bisa kelihatan ya motornya bakal kelihatan kayak gimana gitu. Jadi gue coba pasang-pasangin dulu, walaupun sebenarnya bagian batok ini belum gue susun ya kabel-kabelnya. Ya, gue merenung dulu sebentar ya. Oke guys, welcome back. This is next day ya. Kemarin yang punya udah beli stiker detailing, rak, stiker. Ini masih pakai yang lama, ini baut-bautnya gua masih pakai yang orinya. Motornya udah agak berbentuk ya. Cuman ini gua tinggal rapi-rapin lagi di atas, kabel-kabel dan yang lainnya lah. Tuh kita pasang. Ya, jadi kita pagi ini akan melanjutkan project Astrea ini ya boy. Sikat aja. Oke, jadi kita lanjutin lagi ya. Jadi untuk hari ini gue akan full pasang semuanya ya, dari pagi sampai sore ya, karena besok ya kita akan melaksanakan touring ya kawan-kawan. Jadi gue maksimalkan motor ini bisa tetap dipakai dan culture ya. Nih gue mulai dari susun kabel bodi atas. Jadi untuk bodi-bodi di motor ini, kabel bodinya ya maksud gue masih terpasang dengan baik ya, original. Jadi ketika dilepas gue juga nggak kesulitan lah untuk masangnya. Mungkin ada beberapa konektor bagian kuningannya yang sudah mulai usang ya, gue perbarui, gue bersihin sampai fungsinya kembali normal gitu. Ini kalau kalian perhatikan mungkin di bagian sayap ya, itu berwarna putih. Jadi aslinya Honda Impreza ini yang Black edisi ini memang dia bodi, mesin semuanya hitam ya, kecuali stikernya. Nah di kali ini gue akan menggunakan
wingnya ya, atau sebelah kanan itu sayapnya itu yang berwarna putih gitu. Tujuannya biar ya kelihatan lebih fresh aja tanpa menghilangkan impresanya, karena bagian mesin, terus cover rantai dan bagian lainnya gue tetap menggunakan warna originalnya ya, yaitu hitam. Dan di bagian stripping juga yang punya mengganti ke warna merah gitu. Jadi ya kita sesuaikan aja sesuai dengan keinginan ownernya gitu ya guys ya. Oke, masih bagian kepala ya. Di sini gua lagi ngerakit headnya. Jadi motor ini gua dapat lumayan istimewa ya, karena dari sen, lampu-lampu semuanya masih KGD ya kawan-kawan. Jadi masih original ya, walaupun buluk ya. Kalau KGD itu gua tetap pertahankan ya karena masih ori. Jadi ya ini lumayan spesial ya kondisinya motor Impreza ini. Jadi setelah kita pasang ya, kabel-kabelnya kita sesuaikan semuanya ya. Kita lakukan pengecekan, jangan lupa lampu utama nyala, lampu senja juga nyala ya. Sampai sen kita cek semuanya, depan, belakang ya kelistrikannya. Jadi gua di motor ini nggak ngelakuin modifikasi kelistrikan juga. Jadi ini tetap masih sama originalnya. Starter on juga, dan ya ini lumayan spesial ya kondisinya. Oke guys, jadi motor udah 80% ya, hampir jadi. Jadi kita udah ada di penghujung acara ya. Jadi proses restorasi ini sudah hampir selesai ya. Sisanya tinggal gua pasang stripping dan yang lain-lain ya, aksesoris yang terpasang. Tapi gua nggak bakal videoin sampai akhir, karena di akhir video gua udah sediakan sinematik untuk motor ini gitu. Jadi ya, ini adalah akhir dari restorasi motor Astrea Impreza yang udah gua mulai di segmen baru Retrolux Project ya. So far gua merasa puas dengan proses restorasi ini ya, karena ini adalah restorasi pertama gua gitu. Jadi sorry banget kalau misalkan selama proses pembuatan motor ini itu kurang maksimal ya di mata teman-teman semua, tapi jujur gua pribadi sangat puas dengan hasilnya ya, karena memang untuk project pertama ini ya disesuaikan dengan budget dan beberapa hal lainnya ya. Buat kalian yang penasaran berapa sih budgetnya, mungkin nanti gua akan share di lain waktu ya. Kalian bisa lihat gimana hasil akhirnya karena gue cukup puas. Jadi kita langsung aja ke hasil akhirnya. This is Astrea Impreza restorasi by Danny Fry Motovlog.
Video set, rolling and action.